Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 590. Di wilayah tempat bintang mati berkumpul, terdapat aturan yang aneh. Semakin kuat seorang ahli bela diri yang masuk, semakin besar badai kematian dan petir yang akan meletus. 18 bintang kuno di dalam tubuh Luo Xiu melepaskan aura dewa, menyebabkan ledakan besar yang belum pernah terjadi di wilayah ini. Karena Ji Feng memiliki kekuatan tertinggi, badai dan petir yang dia hadapi jauh lebih mengerikan. Setiap kali bertarung, Luo Xiu selalu terluka parah dan memuntahkan darah, tetapi kondisi Ji Feng juga tidak lebih baik. Badai kematian dan petir yang mengandung hukum kematian terus-menerus mengikis kehidupan dari tubuhnya. Baju zirah biru kehijauannya penuh dengan lubang dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Diagram bintang jatuh. Luo Xiu mengeluarkan kekuatan supranaturalnya, dengan 18 bayangan bintang kuno terbang dari diagram bintang, menghantam Ji Feng dengan gemuruh. 18 bintang kuno ini adalah harta dari seorang dewa, tetapi Luo Xiu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan bayangannya. Namun, meskipun hanya bayangannya, kekuatan ini cukup untuk membunuh ahli setengah langkah Dewa Raja dengan mudah. Mati kau! Ji Feng mengaum dengan marah, menebas bayangan 18 bintang dengan pedangnya, lalu segera mundur dengan cepat, berniat keluar dari wilayah tempat bintang mati berkumpul. Anak kecil, jika kau punya nyali, tetaplah di sini. Tapi jika kau keluar, aku akan membunuhmu seperti membunuh semut. Ji Feng tidak mau mengambil risiko karena energi di wilayah ini sudah menjadi ancaman baginya. Dia memilih cara paling aman, yaitu keluar dan menunggu Luo Xiu di luar. Luo Xiu ingin menghentikannya, tetapi semua serangan yang dia lakukan hanya bisa sedikit mengganggu Ji Feng, tanpa memberikan ancaman yang serius. Dalam beberapa napas, Ji Feng sudah menarik diri cukup jauh dan menghilang dari pandangan Luo Xiu. Begitu Ji Feng pergi, energi yang meledak di wilayah tempat bintang mati semakin meluap, menelan tubuh Luo Xiu. Energi ini sangat kuat, cukup untuk mengancam seorang dewa raja seperti Ji Feng dan memaksanya mundur. Meskipun Luo Xiu tidak terpengaruh oleh hukum kematian, dia tetap tidak berani meremehkannya. Dia membentuk segel hidup mati dengan tangannya dan menciptakan cakram kehidupan dan kematian di belakangnya, melindungi pikirannya. Kekuatan hukum kematian bisa diatasi dengan kekuatan hidup mati, tetapi energi yang terkandung dalam badai dan petir ini sudah melampaui hukum biasa. Luo Xiu menggunakan segala cara untuk bertahan. Setelah wilayah tempat bintang mati berkumpul kembali tenang, dia sudah sangat lelah, tubuhnya penuh luka dan dagingnya robek. Kekuatan hukum kehidupan di dalam tubuhnya bekerja untuk memperbaiki luka-lukanya, tetapi Luo Xiu tidak berani berhenti. Tubuhnya langsung menyelam lebih dalam ke wilayah bintang mati. Semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, semakin sulit untuk pulih dari cedera. Untungnya, kekuatan hukum kehidupan Luo Xiu sudah mencapai tingkat kedua dari asal mula, sehingga luka-lukanya sembuh dengan cepat. Luo Xiu terus mengeluarkan pil obat dan kristal suci untuk memulihkan energi yang terkuras. Di wilayah berbahaya ini, dia harus selalu dalam keadaan siap tempur. Kemudian, dengan bantuan manik hidup mati, Luo Xiu bisa menyatu dengan hukum kematian di sekitar wilayah ini, seakan dia juga menjadi bagian dari bintang mati di sini. Segala sesuatu di alam semesta memiliki kehidupan. Para ahli bela diri yang menentang langit, setiap kali mereka mencapai tingkat besar, hidup mereka akan diperpanjang. Namun, bahkan jika mereka mencapai tingkat tertinggi sebagai kaisar dewa, mereka hanya bisa hidup selama jutaan tahun dan pada akhirnya tetap akan mati. Bintang-bintang di alam semesta juga demikian. Setelah melalui waktu yang sangat lama, umur bintang-bintang ini akan habis, dan mereka akan berubah menjadi bintang mati. Bintang mati akan melayang-layang di alam semesta, memancarkan aura kematian yang dahsyat, tanpa ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dekatnya. Di bawah pengaruh hukum tertentu, banyak bintang mati berkumpul di satu tempat, membentuk wilayah khusus yang kini ditempati oleh Luo Xiu. Setelah waktu yang sangat lama, aura kematian di tempat ini mengendap dan berkembang menjadi hukum kematian yang mengandung perjalanan kehidupan bintang dari kemegahan hingga kehancuran. Tempat ini sangat cocok untukku berlatih, pikir Luo Xiu. Di luar, seorang dewa raja mengintainya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Luo Xiu tahu bahwa kembali ke jalan sebelumnya adalah hal yang mustahil. Satu-satunya pilihan adalah menyeberangi wilayah tempat bintang mati berkumpul dan keluar dari sisi lain. Ji Feng sangat ingin membunuhku. Jika aku tidak keluar, dia pasti tidak akan pergi begitu saja. Tapi jika aku bisa menyeberang dan keluar sebelum dia kembali ke kota es biru, aku mungkin bisa menggunakan formasi teleportasi di sana untuk melarikan diri.
Dengan pikiran itu, Luo Xiu terbang lebih dalam ke wilayah bintang mati. Semakin dalam dia masuk, semakin kuat aura kematian yang menyelimuti. Jika bukan karena manik hidup mati yang menyatukan dirinya dengan aura kematian di sekitarnya, satu sapuan aura kematian saja bisa membuatnya lenyap. Di sepanjang perjalanan, Luo Xiu melihat ratusan bintang yang dipenuhi kabut hitam, menyebarkan aura kematian yang dahsyat. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia melihat bahwa susunan ratusan bintang mati ini sepertinya menyimpan jejak formasi besar. Setiap bintang mati saling terhubung dengan benang-benang aura kematian, dan sambungan ini tampak seperti jejak formasi, pola formasi yang sangat misterius dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Luo Xiu merasa penasaran, dia mengikuti jejak aura kematian ini dan tiba di pusat dari ratusan bintang mati yang mengelilinginya. Ketika dia mengangkat matanya, jantungnya langsung berdebar kencang. Dia melihat sebuah pusaran besar berwarna hitam, tampaknya mengarah ke dunia yang tidak diketahui. Yang membuat Luo Xiu terkejut, di dalam pusaran itu terdapat banyak tulang belulang dan mayat yang terapung, menciptakan pemandangan yang sangat misterius dan menakutkan. Segera setelah itu, Luo Xiu melihat peti mati kuno berwarna perunggu yang sangat besar, dan samar-samar, seolah-olah ada tatapan tak terlihat yang keluar dari dalam peti mati tersebut. Tatapan itu membuat jantung Luo Xiu berdebar-debar, seakan-akan aliran darah di tubuhnya tiba-tiba terhenti. Namun, perasaan itu datang dan pergi dengan cepat. Yang bisa dilihatnya hanyalah sebagian kecil dari pemandangan di dalam pusaran, peti mati perunggu lenyap, dan yang tersisa hanyalah banyak tulang belulang dan mayat yang terus terapung di dalamnya. Tempat ini benar-benar aneh, pikir Luo Xiu dengan cemas. Dia merasa sedikit waspada terhadap hal-hal yang tidak diketahui seperti ini. Dia menduga bahwa wilayah bintang mati ini mungkin bukan terbentuk secara alami, melainkan ada tangan manusia yang sengaja mengumpulkan ratusan bintang mati untuk membentuk formasi besar yang terhubung dengan ruang dan waktu yang tidak diketahui. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam, kemudian segera pergi tanpa berani berlama-lama di sana. Wilayah bintang mati ini sangat berbahaya bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Luo Xiu, tempat ini seperti surga, di mana ia dapat bergerak dengan leluasa tanpa menghadapi bahaya apapun. Wilayah bintang ini sangat luas. Meskipun Luo Xiu terbang menggunakan sayap Dewa Naga Birunya, ia membutuhkan waktu 7 hari penuh untuk menyeberangi tempat ini dari satu ujung ke ujung lainnya. Begitu keluar dari wilayah tersebut, Luo Xiu segera mengeluarkan slip giok untuk memeriksa posisinya. Dia menemukan bahwa jaraknya dengan kota es biru tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan jika terbang menggunakan sayap Dewa Naga Biru. Namun, jika dia menggunakan kapal perang luar angkasa, perjalanan bisa diselesaikan hanya dalam 5 hari. Dengan satu gerakan tangan, Luo Xiu mengeluarkan kapal perang luar angkasa yang besar dari ruang penyimpanannya. Di hadapan kapal besar ini, sosok Luo Xiu terlihat sangat kecil, hampir tidak terlihat. Cahaya bersinar di antara alisnya, dan 2 tubuh hukum reinkarnasi muncul. Karena untuk menggerakkan kapal ini, Luo Xiu tidak bisa melakukannya sendirian. Kapal perang luar angkasa ini, jika terbang dengan kecepatan penuh, akan menghabiskan 10 kali lipat kristal suci dari penerbangan normal. Namun, karena saat ini waktu adalah hal yang penting, Luo Xiu rela menghabiskan lebih banyak kristal suci. Di tengah luasnya alam semesta, kapal perang ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi kilatan cahaya yang menembus bintang-bintang dengan bantuan 2 tubuh hukum reinkarnasi dan kristal suci berkualitas menengah yang besar. Kecepatan kapal ini tidak mengecewakan Luo Xiu. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari 4 hari, dia sudah tiba di dekat kota es biru. Boom, 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 suara kapal perang yang membelah udara seperti guntur terdengar dari kejauhan, membuat para ahli bela diri di kota es biru bisa mendengarnya dengan jelas. Kapal perang besar yang bersinar dengan cahaya logam melayang di atas kota es biru, seperti benteng besar yang mengambang atau binatang buas baja, dengan aura tekanan yang kuat menyebar di sekitarnya. Di kota es biru, hanya ada 2 kapal perang luar angkasa tingkat Dewa Raja. Salah satunya telah kembali baru-baru ini, dan kemunculan kapal ini membuat wajah para ahli di kediaman Tuan Kota berubah drastis. Apakah dia sudah kembali? Qi Feng memang telah tewas, tetapi 5 muridnya yang lain baru saja kembali dengan kapal perang yang lain, dan mereka semua berkumpul di kediaman Tuan Kota, menatap kapal perang besar di luar dengan tegang. Sang guru sudah mengejar Luo Xiu secara pribadi. Mungkin ini bukan Luo Xiu yang kembali, melainkan sang guru yang telah membunuhnya dan merebut kembali kapal perang ini, kata salah satu dari mereka, penuh dengan keyakinan terhadap kekuatan gurunya. Namun, hari itu menjadi mimpi buruk bagi mereka yang berada di kediaman Tuan Kota. Sosok yang muncul dari kapal perang menggerakkan tangannya, dan kapal perang besar itu lenyap, disimpan kembali oleh sosok tersebut. Kehadiran sosok itu langsung membuat kegemparan di kalangan para ahli bela diri di kota es biru. Segera kirimkan pesan ke guru. Dia telah kembali, teriak seorang pria parubaya dengan wajah terkejut, sambil buru-buru menghancurkan jimat yang ada di tangannya.
Pada saat yang sama, Luo Xiu sudah terbang ke dalam kota, langsung menuju kediaman Tuan Kota. Ziting, cahaya dari formasi besar naik, menyelimuti kediaman Tuan Kota. Di sekitar kediaman ini, terdapat formasi pertahanan tingkat 6 yang sangat kuat. Di kota es biru, tidak ada formasi tingkat 7, jadi formasi tingkat 6 adalah batas tertinggi. Luo Xiu, kau membunuh orang-orang dari kediaman Tuan Kota kami, dan sekarang kau berani kembali. Begitu sang guru kembali, kau akan mati tanpa tempat pemakaman, kata salah satu dari 5 murid Qi Feng, dengan senyum sinis di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Luo Xiu, tetapi mereka yakin formasi pertahanan kediaman Tuan Kota bisa menahan Luo Xiu untuk sementara waktu. Lagi pula, mereka sudah mengirim pesan ke guru mereka, dan guru mereka akan segera datang untuk membunuh Luo Xiu. Formasi pertahanan tingkat 6 ini tidak bisa menahanku, kata Luo Xiu dengan mata dingin. Dia menggerakkan tangannya, dan sebuah diagram bintang yang luas terbuka, dengan 21 bintang muncul di dalamnya. 3 di antaranya adalah bintang nyata yang berasal dari teknik rahasia, sementara 18 lainnya adalah bayangan bintang kuno yang penuh dengan aura kuno. Boom, boom, boom. Dengan satu gerakan jari Luo Xiu, 21 bintang dari diagram bintang jatuh dengan kekuatan yang dahsyat, menghantam kediaman Tuan Kota di bawah dengan keras. Bersambung.